Yang merasakan Tuhan baik, angkat tangan. Haleluya. Amin. Kita percaya Tuhan kita baik, teramat baik. Amin. Amin. Kita mempersiapkan hati kita mau datang sama Tuhan. Kita percaya bahwa Dia baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kasih setia Tuhan.
seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami. Persembahkan kepadamu. Oh yes Lord. Pengorbananmu, keselamatan kami, menebus hidup kami, sehingga kami katakan hari ini Tuhan, kami bukan milik kami, kami milik-Mu. Kami milik setiap kami umat-Mu, kami mau percaya kepada-Mu, karena Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami, yang mampu, yang sanggup Tuhan. Haleluya. Itulah hidup kami, kami datang ke dunia ini tidak punya apa-apa. Semua yang ada dalam hidup kami adalah milik-Mu. Semuanya kepunyaan-Mu Tuhan. Saat ini kami datang dengan segala keberadaan kami. Kami mempersembahkan hidup kami. Kami mempersembahkan segenap hidup kami hanya bagi-Mu. Yes Lord. Kami katakan lagi, hanya ini Tuhan. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk
Ini doa kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami tempatkan, menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, memberitakan Injil kasih karunia-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami rindu untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami mau siap memuji-Mu Tuhan. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Amin. Semua sukacita kita katakan oh giranglah. Sukacita Bapak ini kita percaya. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya, Allahku dahsyat.
firman Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua kasih karunia-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Sore hari ini kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu baru datang dalam kehidupan setiap kami. Dan kami yakin dan percaya sore hari ini kami boleh dapat menikmati Engkau lebih dan lebih lagi. Merasakan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Karena penyertaan Tuhan ajaib atas hidup kami. Semuanya kami yang boleh hadir, kami percaya Kau rindu melawat kami Bapa, menyertakan keberadaan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan setiap kami, sehingga apapun yang terjadi, kami diyakinkan dan kuatkan ada Allah di tengah-tengah hidup kami. Dan Kau rindu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bahkan bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa, sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan-Mu sore hari ini. Kami rindu diberkati dengan kebenaran firman Allah, yang kami yakin dan percaya menjadi kekuatan bagi setiap kami, bahkan mengarahkan kami pada tujuan ilahi-Mu yang luar biasa, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat menikmati kebersamaan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami yang menyambutnya dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kita sore hari ini. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Selamat sore semuanya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasih Tuhan, amin. Apapun yang terjadi, kita harus meyakinkan diri kita Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, amin.
Sehingga apapun yang terjadi tidak dapat menghalangi kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah hidup kami. Nah, sore hari ini kita akan dibawa dengan beberapa poin penting dari kebenaran firman Allah yang saya percaya akan jadi berkat buat setiap kita. Ya, tema kita pada sore hari ini apa? Dia ditolak supaya apa? Kita diterima. Amin. Nah, ini sebuah poin penting ya. Kita akan buka langsung di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Nah, hari-hari ini ada begitu banyak ya perkara yang Bapak Ibu sudah dengar ya, baik itu di medsos maupun di sekitar saudara tentang situasi kondisi yang ada, tapi tetaplah percaya kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Sekalipun ada beberapa yang mungkin saudara agak sedikit terpengaruh, tapi saya percaya firman Allah akan jadi kekuatan buat setiap kita. Dikatakan di dalam Efesus yang kedua, ya Efesus 2, ya ayat yang ke-19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ini sebuah keberadaan yang harusnya kita terus yakini, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan orang asing, amin. Kita bukan pendatang di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah, amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, kamu bukan orang asing, ya. Kamu adalah anggota keluarga Allah, amin. Iya, jadi jangan merasa diri asing di tempat ini, amin. Kita adalah keluarga, amin. Ayat yang ke-20 dikatakan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat yang ke-21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat yang ke-22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Allah ingin supaya setiap kita memahami bahwa kita adalah anggota keluarga Allah, menjadi sebuah ya keberadaan di mana kita menjadi rumah tempat kediaman Allah yang dibangun atas dasar kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara lah batunya itu, amin. Iya, kita berada di atas batu penjuru yaitu Kristus, sehingga Bapak Ibu Saudara adalah tempat kediaman Allah itu sendiri. Nah, ketika kita mendengar poin yang luar biasa ini adalah kabar baik, amin. Saudara adalah anggota keluarga Allah, bukan orang asing. Jadi saya ingin sampaikan, apapun masalah saudara, Allah adalah Allah saudara, amin. Dia adalah Bapa saudara, dan Dia adalah Bapa yang baik. Sehingga dengan demikian ini akan menyadarkan kita kalau Dia Bapa yang baik, saya percaya Dia sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya, amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ngelihat, kalau kita sebagai orang tua punya anak, kita nggak kepengen anak kita khawatir, anak kita ketakutan, cemas di dalam perjalanan kehidupan mereka. Kita akan menyediakan segala yang mereka perlukan, amin. Demikian juga Bapak kita di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak usah khawatir. Ayo senggol kiri kanan saudara, nggak usah khawatir, amin. Haleluya. Dia menyediakan segala yang kita perlukan. Ya kan, dengan demikian maka ini akan menjadi sebuah keberadaan yang kuat dalam diri kita di dalam perjalanan hari-hari saudara. Ketika ada tantangan, ada pergumulan, apapun itu yang saudara sedang hadapi, kita ingat kita punya Bapa yang baik. Ya, Dia Bapa yang selalu menyertai kehidupan kita. Inilah kabar baik. Inilah Injil yang harusnya diperdengarkan kepada banyak orang supaya mereka diyakinkan dan dikuatkan bahwa hidup mereka tidak sendirian. Ada Bapa yang memperhatikan, bahkan Dia yang sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Di mana Bapak Ibu Saudara, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati buat kita semuanya, amin. Dan ketika Dia disampaikan Bapak Ibu Saudara kepada bangsa pilihan, tapi bangsa pilihannya menolak. Karena mereka menolak, maka kita bisa menerima, amin. Iya, sehingga dengan demikian maka saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara, engkau hari ini bukan lagi orang asing, pendatang, tapi engkau adalah orang-orang kudusnya Allah, amin. Anggota dari keluarga Allah. Nah, Injil ini Bapak Ibu Saudara, kabar baik ini ya, mengubah identitas kita sepenuhnya. Jadi orang-orang yang tadinya terkutuk, dari orang-orang yang tadinya berdosa, dari orang-orang yang tadinya harus dihukum, sekarang kita jadi orang kudus. Karena apa? Karena karya Kristus yang luar biasa, amin. Jadi kekristenan bukan lagi soal perubahan dari karakter saudara yang tadinya buruk jadi baik, tapi kekristenan itu berbicara tentang apa? Pertukaran. Kita yang harusnya dihukum, sekarang siapa yang dihukum? Kristus yang dihukum untuk saudara. Dia menanggung segala sesuatu apa yang harus saudara tanggung, supaya
kita dapat diselamatkan. Jadi hari ini, sadar nggak sadar, ketika engkau percaya pada Kristus, engkau adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Karena karya Kristus sudah membayar semua harga yang harus saudara bayar, menebus segala sesuatu yang harus kita tebus. Kita tidak mampu membayarnya, kita tidak mampu menebusnya, Dia yang lakukan buat kita. Sehingga dengan demikian, barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi Injil mengubah identitas kita sekarang. Engkau adalah orang kudus. Amin. Ayo sekali lagi saya ngomongkan saudara, kamu orang kudus ternyata. Amin. Haleluya. Ya. Orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Amin. Dan berkat ada di kepala orang benar. Jadi siap-siap diberkati Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa ya. Injil mengubah identitas kita sepenuhnya. Injil juga mengubah cara kita memahami diri kita sendiri. Dulu kita tidak menghargai diri kita. Kita mungkin menganggap murah diri kita, tidak berharga. Tapi ketika kita belajar tentang Injil, kita sadar kita sangat dikasih. Mungkin orang lain gak mengasihi, orang tua gak mengasihi, bos saudara gak mengasihi. Gak usah khawatir, ada siapa? Ada Yesus, ada Bapa di surga yang mengasihi saudara. Ya, jadi saudara, hari ini ya, Injil mengubah cara kita memahami diri kita. Mungkin ketika aku menganggap dirimu tidak berharga, engkau akan melakukan segala sesuatu kayaknya biasa. Tapi sekarang ketika kau menyadari dirimu berharga, dirimu sangat dikasihi, yang terjadi adalah hidup saudara diubahkan dengan luar biasa. Engkau akan menghargai dirimu, amin. Karena engkau orang yang berharga, amin. Masa depanmu penuh dengan harapan, amin. Masa depanmu tidak dipengaruhi dengan keadaan, masa depanmu dipengaruhi oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, amin. Dan rancangannya itu bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi percayalah, masa depan saudara penuh dengan harapan. Sehingga kita sudah percaya, ya, masa depanmu penuh dengan harapan, amin. Kalau orang-orang lain di sekitarmu saat ini menghilang, menjauh, tahu Tuhan mendekat sama saudara. Ya, Dia membawa saudara untuk menikmati sebuah kehidupan yang luar biasa. Injil mengubah cara kita memahami diri kita sendiri. Injil juga mengubah cara pandang kita di dalam melihat segala sesuatu. Dulu kita melihatnya dengan hal-hal yang negatif, dengan pandangan yang pesimis. Sekarang kita melihatnya dengan pandangan yang positif, penuh dengan optimis. Masa depan kita penuh dengan harapan. Selalu ada berkat yang baru di setiap hari. Selalu ada hal-hal yang luar biasa di setiap hari. Ada kebaikan dan kemurahan Tuhan setiap hari datang dalam hidup kita. Ini yang harusnya kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan demikian maka ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang saudara akan peroleh. Beda kalau saudara cara pandangnya negatif. Ya, kalau mau kerja, udahlah capek. Ya, nggak mungkin juga hasilnya luar biasa. Jadi lemas lagi. Padahal dari poin saudara kerja dari gaji yang kecil, dari situlah saudara akan diberkati dengan hal-hal yang besar. Jangan putus asa. Ayo singgah. Ya, jangan putus asa. Ya, ya. Usaha jalan terus, amin. Kerjaan jalan terus, amin. Ya, walaupun hasilnya tadinya kecil, walaupun kelihatannya nggak berharga, tapi kita percaya ada Allah yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya buat kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Dia memiliki rancangan yang luar biasa. Jadi cara pandang kita harus diubah. Dan Injil sanggup mengubah itu semuanya. Di dalam kita melihat segala sesuatu. Yang dulunya pesimis, aduh gak mungkin lah, wah ini mah susah lah, wah ini mah gak bakalan jadilah. Kita bisa melihatnya bagi Allah. Tidak ada perkara yang mustahil. Dari hal yang kecil saudara semakin hari semakin dibuat menjadi hal yang besar. Ya, Allah sanggup menjadikannya karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan Dia sudah mampu melakukan segala sesuatu buat kita. Dia sudah menyerahkan anaknya yang tunggal buat kita untuk menggantikan posisi kita sehingga kita hari-hari ini diberkati. Hanya tinggal kitanya bagaimana cara membawa keberadaan hidup kita. Amin. Sehingga kita hari-hari ini memiliki penghargaan terhadap diri kita bukan karena apa yang kita pakai. Bukan karena apa yang kita miliki, barang-barang yang kita miliki, tapi karena kita percaya sama Kristus. Dialah kemegahan kita, amin. Dialah kebanggaan kita. Ya, jadi saudara nggak usah pusing kalau datang ke gereja mesti pakai yang baju yang mana, amin. Iya, yang mana juga oke, amin. Karena yang sesungguhnya Allah lihat adalah hatimu, amin. Jadi nggak usah takut, saudara. Aduh, bajunya itu lagi, Pak Cepi itu udah 2 tahun itu lagi, gitu ya. It's okay. Iya, di hadapan Bapa kita yang dilihat apa? Hati, amin. Iya, jadi ayo senggol kiri kanan oke, ya kan. Baju kemarin juga nggak apa-apa.
Ya, sandal jepit juga is okay, amin. Jangan itu menghalangi kita untuk datang ibadah. Ya, karena waktu-waktu saudara jangan terganggu dengan apa yang mungkin saudara anggap berharga. Ya, it's okay. Gitu. Allah kita luar biasa. Ya, jadi ini poinnya, saudara. Cara pandang kita diubahkan, menganggap hal-hal yang berharga pun bukan hal-hal yang mungkin ada di luar sana, tetapi apa yang ada di hati Yesuslah kebanggaan kita. Amin. Dan ketika Dia memberkati saudara, puji Tuhan. Kalau belum memberkati saudara, puji Tuhan juga. Amin. Iya, karena waktunya nanti saudara juga pasti diberkati dengan luar biasa. Amin. Ya, berikan tepuk tangan deh untuk Yesus kita yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, di salib Yesus Kristus sang anak ya, yang harusnya tinggal di dalam rumah Allah itu ternyata menjadi orang asing. Supaya saudara yang tadinya sebagai orang asing, pendatang, sekarang saudara jadi anggota. Amin. Ya. Yesus lakukan ini buat saudara. Sang pewaris kerajaan Allah diperlakukan sebagai orang buangan, supaya kita diperlakukan sebagai anak. Amin. Iya. Dia dibuang, saudara, ya, di luar kota, dalam gelap, dalam kesepian, supaya kita ya diterima oleh Bapa. Dia ditolak supaya kita diterima. Itulah karya Kristus yang luar biasa. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Sehingga dengan demikian, apapun yang terjadi, saudara nggak usah khawatir sekarang. Bapa sudah membayar semua harganya, dan Dia ingin supaya kita nggak lagi dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan akan masa depan kita, mungkin akan keberadaan hidup kita, karena kita percaya Allah punya rencana yang luar biasa. Dia rancangannya indah buat kita, saudara. Jadi apapun yang terjadi tidak akan membuat saudara hari-hari ini takut. Jadi hari-hari ini apa yang Allah inginkan supaya ketika kita memahami Dia ditolak supaya kita diterima, ini hal yang penting, Bapak Ibu Saudara. Iya, kita akan baca di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-25, perhatikan di situ. Dan saya percaya akan jadi berkat buat kita semuanya. Amin. Iya, haleluya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Perhatikan di situ, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang Tuhan supaya saudara miliki, ya, pahami. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Allah ingin saudara jangan khawatir. Amin. Ya, ini poin yang luar biasa, ya. Ini hal yang dahsyat yang harusnya saudara miliki ketika kau sadar Dia ditolak supaya saudara diterima dengan maksud dan tujuan saudara mengalami sebuah keberadaan yang luar biasa ini. Ya, hidup saudara mengalami hal yang luar biasa. Nah, dari poin ini saya akan membawa saudara untuk dapat melihat hal penting yang luar biasa ini, ya, sehingga Bapak Saudara akan menikmati begitu banyak hal. Nah, hari-hari ini ketika saudara menghadapi sebuah keberadaan dunia yang saat ini lagi ribet, ya, kadang-kadang kita mendengar isu-isu, ya, ada pengoplosan, apalagi ya, ada gas yang susah, ada banjir di mana-mana, ada situasi kondisi yang seakan-akan membuat kita khawatir, takut mau gimana ke depannya dunia ini, apa yang terjadi dengan negara kita, situasi kondisi yang ada. Tapi saya ingin memastikan Tuhan ingin kita jangan khawatir. Amin. Karena ketika saudara khawatir, ketika saudara takut, yang terjadi adalah saudara jadi apa? Stres. Dan menurut Bapak Ibu Saudara, keberadaan daripada kedokteran yang ada hari-hari ini, penyebab penyakit ternyata bukan hanya sekedar dari makanan, minuman, atau dari keadaan saudara, tapi lebih banyak karena apa? Karena pikiran. Karena stres. Stres ternyata mengganggu begitu banyak keberadaan kita, saudara. Ya, terlebih lagi kesehatan saudara. Ternyata katanya 85% orang sakit itu efeknya karena apa? Karena pikiran, karena stres. Wow. Ya, jadi kita berpikir ternyata ada banyak kita yang tadinya sehat, makannya diatur, masih bisa sakit gara-gara stres. Iya. Jadi banyak sakit penyakit ternyata disebabkan oleh stres. Dan medis menunjukkan bahwa sebagian besar sakit jasmani kita disebabkan oleh hal ini, Bapak Ibu Saudara. Darah tinggi lah, masalah jantung lah, gangguan pencernaan lah,
Bahkan begitu banyak hal-hal di mana kasus kanker terjadi karena gara-gara stres. Mungkin dokter kalau ditanya nggak tahu penyebabnya kanker itu dari mana. Tapi medis, ya di sini bisa memperlihatkan bahwa begitu banyak kejadian di mana kita sakit ternyata gara-gara stres. Ya. Jadi kalau saudara hari ini makan udah diatur, minum udah diatur, ya tidur udah diatur, tapi kok masih sakit, kok pencernaannya masih sakit, kok emah muncul terus, kok gatal-gatal tiba-tiba datang, kira-kira apa? Stres. Ya, ada banyak keberadaan ini terjadi dalam kehidupan kita. Stres dapat menimpa siapa saja, Bapak Ibu Saudara. Pejabat, pengusaha, orang biasa kena stres. Ya. Dan akhirnya mereka mengalami begitu banyak masalah karena sakit penyakit. Banyak kita terkadang tidak merasakan bahwa kita sedang stres. Kalau lagi sakit terus ditanya, kenapa sih kamu dia kan gini, lalu ditanya, kamu stres ya gitu. Nggak ngaku saudara. Kenapa? Karena nggak kerasa. Kayaknya kalau dibilang stres tuh kayaknya terhina banget begitu saudara. Ya. Gila lu anak Tuhan stres katanya gitu. Ya. Orang yang udah dikasih karunia masa stres gitu ya. Padahal kita stres. Gitu ya. Dan nggak kerasa saudara. Iya. Jadi ini hal yang harus kita pahami. Jadi Tuhan kepengen kita jangan khawatir karena ternyata efek dari stres itu dampak daripada ketakutan saudara yang kadang-kadang kita nggak paham gitu loh, menguasai kita, yang membuat kita akhirnya tarik napas terus di rumah. Iya. Membuat kita akhirnya penuh dengan situasi kondisi gejala-gejala yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Ya, ini penting buat kita. Dan Tuhan ingin supaya kita menyadari Dia ditolak supaya kita diterima dengan begitu banyak hal yang luar biasa yang kabar baik bisa lakukan buat kita, Injil lakukan buat kita. Ini ternyata tujuannya begitu banyak, saudara. Dan salah satunya adalah membuat kita tidak khawatir. Amin. Iya. Jadi ketika kita membaca tadi poin yang luar biasa ini, kita bisa melihat hal yang luar biasa ini ya, bahwa Allah ingin kita tidak khawatir, saudara. Janganlah kamu khawatir, ya, akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Hidup lebih penting. Mungkin banyak orang ketika membaca ini biasa aja ya. Tapi tahukah saudara, hidup yang seperti apa yang lebih penting itu? Hidup kita kan hidup ya, tapi biasa. Iya. Allah ingin supaya hidup kita dampaknya luar biasa. Jadi ternyata bukan hidup yang biasa, hidup yang berkualitas. Coba saudara perhatikan di situ. Iya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, ini hal yang luar biasa. Jangan kamu khawatir ya, tentang hidupmu, hidup yang berkualitas ternyata yang Tuhan maksudkan. Bukankah hidup yang berkualitas itu lebih penting dari makanan? Hidup yang berkualitas adalah hidup yang tidak dipengaruhi dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Itu hidup saudara berkualitas. Ya. Kalau hari-hari ini hidupmu, hari-hari kok sih hidup, cuman hidupmu penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dampaknya makanan apapun nggak akan ada pengaruh. Engkau akan dipengaruhi dengan kekhawatiranmu dan ketakutan yang membuat engkau mengalami begitu banyak kehidupan yang tidak berkualitas. Tuhan ingin hidup kita penuh dengan ketenangan. Tuhan ingin hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Amin. Dan dikatakan oleh firman Allah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hidup di dalam hadirat Allah membawa kedamaian. Amin. Jadi ternyata Allah kepengen hidup yang berkualitas itu adalah hidup yang tenang, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Punya duit nggak punya duit tetap tenang. Punya duit nggak punya duit damai sejahtera. Bayangin kalau orang hari-hari ini stres, banyak duit aja stres, apalagi nggak punya duit. Hidup segan, mati tak mau. Kenapa? Takut masuk neraka soalnya. Ya, jadi ini keberadaan yang sering kali terjadi. Nah, kalau kita memiliki
memiliki hidup yang seperti ini, berarti bukan sebagaimana yang Allah inginkan. Dia sudah mengorbankan hidupnya, dia sudah ditolak supaya kita diterima, supaya kita mengalami sebuah kehidupan yang luar biasa, yaitu kehidupan yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan damai sejahtera. Karena kalau enggak, coba deh, kalau saudara penuh dengan kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, sok geras. Jangankan hilang 100.000, ya, 10.000 aja guys ngamuknya minta ampun saudara. Khawatirnya minta ampun. Omongan saudara nggak bisa tenang. Penuh dengan apa? Amarah, kekesalan, kekecewaan. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Ya. Sampai akhirnya kita jadi pribadi yang bukan berkarakter Kristus, tapi karakter kita seperti karakter dunia. Ya. Yang nggak mengenal Tuhan, yang nggak mengenal kasih, sampai kita lupa yang diomongin itu istrinya, suaminya, anaknya. Ya. Kita menganggap mereka kayak apa? Kayak orang lain. Padahal sama orang lain juga nggak berani. Ya begitu saudara. Ya. Jadi ini semuanya terjadi kenapa? Karena kita tidak hidup di dalam ketenangan, tidak hidup di dalam damai sejahtera. Rumah tanggamu awet rajet, awet mah awet, tapi rajet. Ya. Ya, Pak Degong setiap hari. Padudang setiap minggu, butuh mujizat setiap hari, butuh anugerah setiap minggu. Bapak Ibu Saudara, bisa bayangin itu? Sebuah kehidupan keluarga, sebuah kehidupan pekerjaan yang gak nyaman. Dan ini bukan membuat saudara panjang umur, karena ini akan membuat saudara jadi sakitan. Saudara stres, ternyata saudara penuh dengan kekhawatiran. Seakan-akan Tuhan tuh gak bisa melakukan apa-apa dalam hidup saudara. Jadi di sini yang dimaksudkan hidup itu lebih berharga daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ini poin yang luar biasa. Hidup yang berkualitas, tubuh yang berkualitas. Jadi di sini dua poin penting luar biasa. Hidup yang berkualitas dengan tubuh yang berkualitas. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Anak-anak sekarang, orang sekarang, pakaian lebih penting daripada kesehatan. Sampai mengorbankan kesehatan untuk pakai padahal tubuh itu lebih penting kesehatan kita daripada apa yang kita pakai. Daripada stres beli baju terus nggak bisa dibeli, saudara, mendingan kita jaga kesehatan. Amin. Karena ngapain pakai baju bagus-bagus kalau kita nggak sehat, sakit kulit, manuan, ya begitu. Lalu apalagi gitu, kita nggak pelihara tubuh, saudara. Ya, penuh dengan sakit hati, kekesalan, mau pakai baju sebagus apapun, ya, nggak nyaman. Ya, karena di luar sana ada orang yang pakai bajunya lebih bagus lagi. Saudara sekarang hari-hari ini dipenuhi dengan iri, dipenuhi dengan dengki. Di luar sana ada orang yang lebih lagi, saudara. Di atas gunung ada gunung, di atas langit ada langit. Kalau kita tidak menjaga hati kita, tubuh kita ini sehat, maka kita akan terus dipengaruhi dengan poin ini. Nggak ada habis-habisnya. Tetangga rumahnya dicat, kepengen ikut dicat, ya begitu. Ya. Tetangga pakai baju baru, kita kepengen pakai baju baru. Ngapain, saudara? Ya. Pagi-pagi puji Tuhan, haleluya, senang ya karena segala sesuatu mungkin saudara udah miliki, rumah udah ada, mobil udah ada, ya tiba-tiba saudara keluar, pulang kesel hatinya, marah-marah, kenapa kata suaminya, ya, atau kenapa kata istrinya, dia tanya kenapa kok tadi nyanyi sekarang tiba-tiba kesel, tetangga beli mobil baru, Pak, katanya begitu, gara-gara tetangga beli mobil baru, kita kesel. Coba bayangin saudara, kita harus jaga tubuh kita, amin. Iya. Karena itu lebih penting daripada pakaian, lebih penting daripada apa yang di luar sana. Mau orang lain pakai mobil apa kek? Ya. Dunia ini membawa kita ke arah sana, saudara. Handphone saudara yang dulunya masih jadul sekarang udah modern. Ini berulang berbulan-bulan ganti terus, saudara. Kalau saudara mau ikuti itu nggak ada habisnya. Kalau kita dipengaruhi itu, ya ampun, saudara. Saudara mesti keluar duit setiap bulan yang melebihi daripada gaji kita, gitu loh. Iya. Pakaian sama, mobil sekarang
sama. Yang dulu diisi pakai bensin oplosan, sekarang diisi sama apa? Iya, Shell, BP, apalagi lah merek-merek terkenal gitu. Tiba-tiba muncul mobil listrik gitu. Iya, kayak motor Sultan, iya kan gitu ya. Ya, pas dicoba suaranya kagak ada. Ya mobil listrik kagak ada suaranya gitu. Makin terus bertambah kalau kita ikutin terus, keuangan kita kurang, kita stres. Ya. Kalau iri terus. Apalagi di medsos ngeliat tuh instastorynya makan melulu gitu ya. Ya iyalah, nangis melulu mah gak dimunculin di medsos ya. Yang dimunculin makan melulu gitu. Padahal mah diajak makan sama orang, ya kan begitu ya. It's okay, tapi kadang-kadang kalau kita iri kira-kira gimana? Sakit hati. Ngelihat medsos sakit hati. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini harusnya nggak terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Senggol kiri kan saudara, harusnya nggak terjadi. Iya kan? Jangan ngiri, amin. Jangan dengki, amin. Karena Tuhan itu ingin supaya hidup kita lebih berkualitas, tubuh kita berkualitas, sehat, saudara. Ini yang dimaksud dari Matius 6:25. Jangan kamu khawatir karena hidup itu lebih berharga. Hidup yang berkualitas, yang penuh dengan apa? Ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Coba sekarang hidup saudara penuh kekhawatiran, gelisah, takut, cemas, iri, dengki. Coba bayangin. Ujung-ujungnya apa? Sakit. Ya, nggak ada gunanya. Coba tubuh saudara sekarang nggak dipelihara, bajunya doang yang baru, sepatunya terus baru, tasnya terus baru, minyak wangi ganti-ganti, koleksinya saya 2 lusin, ya kan begitu? Kira-kira saudara, tubuh nggak dijaga, hati nggak dijaga, saudara akan dipenuhi dengan keadaan yang sebaliknya. Makanya Tuhan kepengen kita memiliki hidup yang berkualitas. Dia ditolak supaya kita diselamatkan, supaya hidup kita berkualitas, penuh dengan ketenangan, damai sejahtera. Okay. Amin. Orang lain mau ngomong apa, kita tetap tenang, damai sejahtera. Lain urusan kurang, amin. Iya. Ya, itu mah urusan kamu, bukan urusan aku. Kamu nggak suka silakan, ya kayak gitu. Kamu suka puji Tuhan, ya kan begitu ya. Kamu mau ngasih puji Tuhan, nggak ngasih puji Tuhan, ya kan begitu ya. Karena kalau kamu nggak ngasih, yang lain juga bisa ngasih. Kalau yang lain nggak bisa ngasih, Tuhan yang bisa ngasih. Amin. Kita nggak perlu lagi dipengaruhi dengan situasi kondisi yang ada, saudara. Ya. Jadi hari-hari ini yang harus Tuhan inginkan, supaya engkau menghargai hidupmu, hidup yang berkualitas, dan tubuhmu, tubuh yang berkualitas. Tubuh yang sehat itu lebih penting daripada pakaian. Percayalah, saudara. Ngapain saudara punya hal-hal yang mewah tapi saudara sakit, nggak enak banget. Dikasih makanan yang mahal pun nggak enak. Wah, orang kaya ya pasti makannya enak. Pas dilihat ini kan makannya bubur doang. Ya nggak boleh pak, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Ya ini mah banyak harta juga nggak bisa menikmati. Jadi mendingan kita punya tubuh yang sehat. Amin. Iya, makan super mie pakai telur aja, puji Tuhan, enaknya luar biasa. Haleluya ya. Jadi kasih tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa ya. Ini hal-hal penting yang Allah ingin supaya kita alami. Ketika kita sudah sadar, Dia sampai rela ditolak, saudara, supaya kita diselamatkan, untuk supaya kita memiliki sebuah kehidupan yang luar biasa ini. Hidup yang berkualitas, tubuh yang berkualitas, jangan kebawa-bawa oleh keberadaan dunia yang nggak tahu mau kemana arahnya hari-hari ini. Kita tetap pegang firman Tuhan. Apapun yang terjadi, tenang, ada Tuhan. Iya. Tuh warung juga nggak apa-apa, yang penting kita ngebon aja, amin. Iya. Kita bisa masak sendiri, metik bayam sendiri, amin. Motong ayam sendiri yang kita ternak, amin. Nggak pusing, gitu. Iya. Jadi kita ini nggak lagi dipengaruhi, makanan viral pak, berenceng ke sana. Ngapain? Ngabisin apa? Ngabisin duit. Mending ada. Kalau nggak ada, utang, ya kan begitu, saudara. Hanya untuk supaya kelihatan di medsosnya eksis, ya kan? Lagi makan di tempat yang viral. Luar biasa. Komennya banyak, like-nya banyak, view-nya sampai ke 1.000, ya kan begitu. Ya. Ngapain? Ya hidup kita Saudara. Jadi ini sebuah keberadaan yang harusnya berbeda apa yang harusnya kita alami hari-hari ini.
Dan Tuhan ingin supaya kita mengalami sebuah kehidupan yang berkualitas, tenang, damai, penuh sukacita. Amin. Ya, ini sebuah keberadaan yang harusnya kita miliki hari-hari ini, apalagi anak-anak muda. Amin. Iya, nggak usah takut dengan masa depan saudara, karena masa depan saudara di tangan siapa? Di tangan Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita percaya jodoh mati lahir di tangan Tuhan, tapi ketika ditinggalin sama pacarnya, kira-kira gimana? Takut. Kalau kita ditinggalin sama pacar kita, berarti itu bukan yang terbaik. Yang terbaik siap dah. Amin. Karena kalau dia ada di situ nggak ganjel di pantoima, ya kan begitu ya. Jadi masalah. Ya. Jadi ini keberadaan harusnya kita miliki. Ya. Kita akhirnya jadi pribadi yang percaya Tuhan, saudara. Percaya Tuhan itu sesuatu yang nggak mudah, karena Tuhan sendiri yang berkarya dalam hidup saudara. Iman juga bukan karena saudara kejar-kejar si iman, amin. Iya saudara, iya. Tapi karena Tuhan yang ngejar saudara. Dia dari surga datang ke dalam dunia kejar saudara, ya. Supaya saudara hari-hari ini punya iman. Iman itu yang membuat saudara percaya kalau Yesus yang sudah melakukan perkara yang luar biasa ini, sungguh dia sudah menyelamatkan kita. Jadi jangan takut. Jadi sekali lagi saya dengan saudara, jangan takut. Tuhan kita luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa ya. Ini poin penting ya Bapak Ibu Saudara yang harusnya kita pahami. Nah perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara tidak memiliki hal ini, maka kekhawatiran, ketakutan, stres menguasai hidup kita. Dan ini yang membuat ada banyak orang hari-hari tidak mengalami begitu banyak berkat Tuhan. Ya. Banyak orang tidak mengalami hal-hal yang luar biasa yang Tuhan inginkan supaya terjadi dalam hidup kita. Kita akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang pesimis, pribadi-pribadi yang enggak bersemangat, ya. Seakan-akan hilang harapan gitu. Ya. Akhirnya kita mencari cara-cara bagaimana supaya mendapatkan uang yang lebih banyak, karena kita berpikir dengan itu kita bisa membeli lebih banyak, saudara. Tetapi yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan kita percaya lebih banyak. Amin. Iya. Berkat itu datangnya dari itu Tuhan. Susah payah tidak akan menambahi. Amin. Jadi kita harus percaya Tuhan. Kalau Tuhan menjadikan kau kaya raya, puji Tuhan supaya saudara jadi berkat. Amin. Kalau Tuhan sekarang menjadikan saudara orang biasa, puji Tuhan. Yang penting saudara tetap sehat, penuh dengan damai sejahtera. Jadi kita nggak terpancing dengan dunia yang membuat kita akhirnya penuh dengan hal-hal yang nggak jelas, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ini poinnya Bapak Ibu Saudara. Nah kunci memiliki kesehatan ilahi ini, saudara perhatikan di situ. Ya, ayat yang ke-27 dikatakan di situ. Ya. Iya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tuhan ingetin, kalau kamu khawatir, ya. Kira-kira dengan kekhawatiranmu bisa nggak nambahin sesuatu dalam hidupmu? Nggak bisa. Makanya ada peribahasa itu, orang khawatir itu seperti orang yang duduk di kursi goyang. Goyang mah goyang, tapi nggak kemana-mana. Aktivitas mah banyak, ya, kegiatan banyak, ya, seakan-akan luar biasa, tapi nggak membawa dia kemana-mana. Ini kekhawatiran. Jadi ketika orang khawatir, keputusan aja bisa banyak salah. Iya. Di dalam memilih aja bisa banyak salah. Karena khawatir, umur udah segini, buru-buru kawin, terus tembak usaha lah, sudah gitu. Jangan saudara, itu jual murah. Kita anak Tuhan, berharga, amin. Jual mahal dong, amin. Iya. Jangan jangan. Udah pokoknya agama apa aja lah, pokoknya gitu. Yang penting jadi, gitu. Enggak saudara, percayalah Allah kita punya rencana. Jangan khawatir, ya. Jadi Tuhan ingin supaya kita lihat di sini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Enggak ada. Malah mundur ya, saudara. Ya. Bukannya maju gitu. Ya. Ayat selanjutnya yang ke-28 dikatakan di situ. Iya. Dan mengapa kamu khawatir katanya begitu, saudara? Akan pakaian, perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Perhatikan itu Bapak Ibu Saudara. Iya. Bahkan Salomo aja lihat yang ke-29 yang ngomong, iya. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Artinya kesehatan kita lebih penting. Amin. Iya. Dan Tuhanlah yang memberikan kesehatan buat saudara. Olahraga tidak akan membuat saudara lebih sehat. Ya. Jangan saudara lagi sakit
raga, tapi olahraga itu adalah kesehatan itu adalah anugerah. Kalau lagi sehat baru boleh olahraga. Amin. Jadi kesehatan tuh lebih penting ketimbang gaya-gaya. Hari-hari ini orang bergaya dengan segala macam olahraga yang ada. Ujung-ujungnya bukannya sehat, malah apa? Malah sakit. Ya. Kadang-kadang nggak masuk akal juga sih, tapi memang itu kejadiannya. Ya. Olahraga yang paling irit adalah jalan kaki dan lari pagi. Ternyata sekarang olahraga ini yang tadinya murah sekarang jadi mahal. Kenapa? Karena sepatunya ganti tiap hari. Kemarin pakai yang biru, sekarang pakai yang kuning, ya kan gitu. Besok yang pakai yang merah. Besoknya lagi ada loh yang bilang kiri merah, kanan kuning kata gitu. Wah, ya. Yang nggak kita. Wah, itu keren banget, Pak, gitu. Terus apa lagi? Pakai head earphone. Waduh, luar biasa. Earphone-nya Pak nggak nempel di kuping, Pak. Kalau mobil Beat masih kedengeran di luar sini. Harganya berapa? Sekian, Pak. Buset, gitu ya. Belum lagi pakai topi. Ini olahraga apa mau? Ya kan begitu ya. Tapi itu kenyataan, saudara. Ternyata yang tadinya dianggap murah sekarang mahal. Siapakah itu? Termasuk saya, gitu saudara, gitu. Ngeliat, aduh sepatunya malu, itu lagi, yang lain udah ganti, gitu ya. Kepengen, gitu. Jadi akhirnya apa? Nggak olahraga, gara-gara malu. Ya, bayangin saudara, yang tadinya murah jadi mahal. Ya. Ini keberadaan yang sering kali terjadi, tapi dikatakan di sini, bunga bakung kamu lihat deh, ya. Itu lebih keren daripada Salomo punya pakaian. Artinya apa yang dilihat bukan masalah keindahan dalam poin, tapi kesehatan. Itu Tuhan yang numbuhin loh, gitu. Ya. Jadi ini yang harusnya kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika masalah makanan, masalah kehidupan, Tuhan berkata, kamu lihat burung di udara, yang nggak menabur, tapi dia bisa makan. Amin. Jadi saudara juga jangan khawatir, jangan takut. Engkau lebih berharga dari burung. Burung aja dipelihara sama Tuhan, apalagi kita. Amin. Kekhawatiran saudara bukan membuat begitu banyak hal yang lebih luar biasa, tapi justru membuat orang kadang-kadang lebih kesel. Iya, kenapa? Karena dikit-dikit khawatir. Coba deh kalau saudara khawatir, pasti cemas, pasti emosian, pasti ya kan gitu. Nggak ada sukacita. Ini hal yang saudara harus pahami. Suatu ketika ada seorang direktur, di sebuah apartemen. Dia pengen cari karyawan, saudara. Karyawan yang OB biasa lah gitu. Ya. Jadi ketika dia masuk ke apartemen itu, dia naik lift. Ya. Pas kebetulan di lift itu ada seorang yang lagi ngelapin lift. Dia lagi ngelapin lift gitu ya. Dan dia ngelapinnya nggak sambil cemberut, nggak sambil marah, nggak sambil ngomel, tapi sambil apa? Puji Tuhan, sambil nyanyi. Oh, Allah dahsyat, berpuasa gitu kan. Wah, senang banget gitu. Si bosnya ngeliat gitu. Ternyata Tuhan tuh baik gitu. Gue mau cari karyawan yang kira-kira maunya karyawan yang baik apa yang enggak? Yang baik. Tiba-tiba dia diketemukan dengan si OB ini. Iya. Kira-kira kalau dia dasar kurang ajar, ya bosnya kan kira-kira dipilih nggak kira-kira karyawan kayak gitu? Yang doyan ngomel, doyan marah. Tapi kalau dia puji Tuhan, senang, sukacita, kira-kira gimana? Ini orangnya. Akhirnya dia ditawarin kerja di tempat yang lebih baik. Amin. Ternyata sukacita membawa apa? Berkah. Senggol kiri saudara. Ternyata sukacita membawa berkah. Haleluya. Iya. Jadi di rumah kalau lagi cuci piring, puji Tuhan. Amin. Kalau lagi masak, puji Tuhan. Kernyese, puji Tuhan. Iya dong. Ya. Jangan mau cuci saya terus ya begitu ya. Ya. Ini sebuah keberadaan yang harusnya kita miliki, Bos. Sehingga dengan demikian ada dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Kedepannya jadi orang-orang yang diberkati, melayani pembeli. Puji Tuhan. Mukanya harus suka cita. Katanya kalau ada pepatah Cina, kalau tidak bisa tersenyum jangan dagang. Iya. Kenapa? Karena bakalan bangkrut katanya saudara. Iya. Jadi kalau saudara jadi pedagang harus murah. Amin. Iya.
tukang kain. Iya kan, dibuka, dilipat, dibuka, dilipat, untungnya non Pak, ngalipet katanya gitu ya. It's okay, puji Tuhan. Tukang tepung, gus ngebul gitu kan, nggak jadi beli, puji Tuhan. Iya, kita harus melayani dengan penuh sukacita, karena orang yang sukacita ternyata berkatnya luar biasa. Kalau orang itu tidak menjadi beli, nggak jadi memberkati, kita tetap memiliki Tuhan yang selalu memberkati. Ya, jadi ini keberadaan yang harusnya kita miliki. Rasa takut lenyap saat kita tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Jadi gimana caranya supaya kita bisa tenang, hidup damai, penuh dengan apa? Kenyamanan di dalam perjalanan kehidupan kita. Ternyata untuk menghilangkan rasa khawatir, rasa takut, kita harus menyadari sebuah poin penting ini. Saat kita tahu Bapa di surga mengasihi saudara. Ya, nggak ada tuntutan apapun dari kita, nggak ada syarat-syarat apapun yang harus kita lakukan supaya kita dapat menikmati Bapa, karena Bapa sudah membayar semua syaratnya melalui karya Kristus. Amin. Supaya Bapak Ibu Saudara menikmati Allah yang luar biasa. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara mengapa Tuhan Yesus dapat berbicara mengenai kesehatan, dapat berbicara mengenai kehidupan, Karena ia tahu ketika dia ngomong ini kepada para muridnya, kepada orang banyak, apa yang terjadi? Karena dia sadar dia yang akan membayar semua harganya. Suatu ketika dia akan naik ke kayu salib, membayar semua harga ini. Sehingga dengan demikian dia bisa ngomong hal ini. Tuhan ingin hidupmu berkualitas, tubuhmu berkualitas, sehat, gak sakit-sakitan. Karena satu ketika aku akan mati di atas kayu salib, membayar semua harganya, supaya engkau memiliki hidup yang berkualitas, tubuh yang berkualitas, sehat. Amin. Ia tahu ia akan naik ke salib. Dan hari ini kita hidup sekarang Bapak Ibu Saudara, itu karena karya Kristus yang sudah menjadikan kita hari ini harusnya menikmati begitu banyak hal yang luar biasa ini. Jadi hari ini apapun yang terjadi dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara, Allah ingin terus kita menyadari poin-poin yang luar biasa ini. Amin. Sehingga dengan demikian ada banyak hal yang luar biasa akan menjadi bagian dalam hidup kita. Ini penting buat kita. Kenapa? Karena waktu-waktu yang ada begitu banyak hal yang mempengaruhi kita. Medsos sangat mempengaruhi kita. Saudara bisa melihat mungkin di TikTok, di mana lagi di Instagram, di mana-mana saudara bisa melihat itu. Akhirnya tanpa sadar hidup kita dipengaruhi dengan begitu banyak hal yang tidak seharusnya. Oleh sebab itu, luangkan waktu mendengar firman Allah. Luangkan waktu membaca firman Allah. Luangkan waktu untuk bersekutu dengan Bapa di surga, Bapak Ibu Saudara. Pagi-pagi saudara bisa duduk diam, tenang, bersyukur kepada Bapa. Amin. Sambil ngopi silakan. Amin. Sambil ngapain pokoknya puji Tuhan. Bapak terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan. Ada persekutuan yang indah Bapak Ibu Saudara, sehingga saudara menikmati begitu banyak hal yang luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu Saudara rajin catat ayat-ayatnya, sehingga saudara setiap hari bisa buka lagi. Amin. Saudara bisa baca lagi, menikmati semua kebaikan Tuhan. Dan saya yakinkan bahwa saudara akan diberkati dengan luar biasa. Amin. Ini poin penting yang luar biasa. Yesus sudah membayar lunas semua harganya, supaya kita memiliki kehidupan yang berkualitas, tubuh yang berkualitas. Karena dia yang sudah melakukan yang buat kita. Bahkan dikatakan, oleh karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi kalau yang sakit, percaya bilur Yesus sudah menyembuhkan. Amin. Sehingga saudara bisa berkata, Yesus, engkau sudah melakukan perkara yang luar biasa. Aku sudah disembuhkan karena kuasa bilurmu. Amin. Nggak sadar ada banyak orang akhirnya akan mengalami perkara yang luar biasa. Ketika engkau berdoa kepada Bapa, doamu didengar sama Bapa, terjadi sesuatu yang dahsyat. Kenapa? Karena engkau mempercayai Bapa. Amin. Ini semua yang terjadi karena kita mempercayai Dia, Bapak Ibu Saudara. Dan banyak hal yang tidak terjadi karena kita tidak percaya. Kalau saudara penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, percayalah banyak penyakit yang akan datang dalam hidup saudara. Sebuah kesaksian yang ini akan menutup daripada khotbah kita pada sore hari ini. Seorang yang sembuh dari penyakit namanya polikulitis, Bapak Ibu Saudara.
Dia seseorang anak muda umur 15 tahun punya penyakit peradangan pada partikel rambutnya. Jadi muncul kayak bentol-bentol merah-merah gitu ya. Yang kalau kena keringat, kena apa tuh suka gatel katanya. Ya. Dan ini sampai ke badan-badan. Ya. Sampai dia ngegaruk, sampai badannya merah-merah. Sampai kalau misalnya mau berenang dia nggak mau. Kenapa saudara? Karena kalau dia buka baju dia malu, badannya merah-merah. Dia rambutnya terus dia bertumbuh, umur sampai bertambah, beruban rambutnya, mau disemir nggak bisa. Kenapa? Karena sakit ini. Kalau disemir tambah tambah gatal. Ya, jadi apa yang terjadi Bapak Saudara? Dia ke gereja rajin, dia beribadah, tapi dia mengalami penyakit yang luar biasa ini. Sampai pada satu titik Bapak Saudara, dia bisa mendengar tentang pemahaman kasih karunia, di mana Kristus sudah membayar semua harganya. Tidak ada lagi tuntutan di dalam perjalanan kehidupan kerohaniannya. Tuhan sudah membayar semua harganya. Bahkan melalui bilur-bilurnya dia sudah menyembuhkan. Ketika dia mendengar itu, ada sesuatu yang berbeda, yang membuat dia sadar bahwa ternyata selama ini dia penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Di dalam perjalanan kehidupannya, bahkan mungkin nanti mati pun dia gak yakin kalau dia nanti mati masuk surga. Ketakutan dan kekhawatiran menguasai hidupnya. Dia gak sadar kalau dia stres, yang membuat penyakit-penyakit ini muncul di dalam diri. Dan ketika dia mendengar kabar baik ini, bahwa Tuhan sudah membayar semua harganya, bahkan dia rela datang dalam dunia penuh sengsara supaya kita yang sengsara jadi mulia. Yang terjadi adalah dia merasa terbebas dari semua tuntutan. Dia merasakan kasih Allah yang luar biasa. Dia merasakan ada beban yang terlepas dalam kehidupan. Dia merasakan ada begitu banyak kebaikan dan kemurahan Allah datang dalam hidupnya. Dan lambat laun, mungkin selama ini dia coba untuk menyembuhkan dengan cara berbagai macam cara, dengan berbagai macam obat yang dia sudah pakai Bapak Saudara. Tapi itu tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ketika dia mempercayai Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang sudah memberikan segala sesuatu di dalam hidupnya, tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi tekanan. Yang ada adalah kabar baik bahwa dia sudah membayar semua harganya. Ini membebaskan dia dari kekhawatiran, dari ketakutan, yang akhirnya lambat laun dia disembuhkan. Sampai dia sadar kok tubuhnya mulai sehat, kulitnya mulai berubah jadi halus kembali. Puji Tuhan, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ternyata ada banyak sakit penyakit seringkali muncul karena stres, banyaknya pikiran, banyaknya kekhawatiran, banyaknya ketakutan. Jadi Allah ingin supaya saudara terbebas dari itu. Sehingga apapun keberadaanmu saudara hari-hari, percayalah Allah adalah Bapa yang baik, Bapa yang akan terus memberkati saudara. Jadi senggol kiri kanan saudara, jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Kita punya Bapa yang baiknya luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Semuanya diberkati, amin. Saya ganti PW untuk maju ke depan. Kita akan pujiannya bersama-sama. Haleluya, Allah kita luar biasa. Saya rindu Bapak Ibu terus mengenal akan Allah yang baiknya luar biasa ini. Sehingga di sepanjang perjalanan hidupmu, saudara akan terus diyakinkan bahwa Allah yang baik ini memiliki rancangan yang luar biasa. Supaya saudara memiliki sebuah kehidupan yang berkualitas, tubuh yang sehat, tubuh yang berkualitas, sehingga perjalanan hidup saudara semakin diberkati Tuhan. Ya, kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita akan akhiri ibadah kita dengan sebuah pujian yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Melayangkan seluruh hidupku, bukan ku melakukan yang kau inginkan. Amin. Tak bisa ku terlepas, kau mengangkat tanganku, ingin menerima pribadimu. Terhubung denganku,
Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas kau memegang tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu. Amin Yesus. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat terhubung denganmu. Yesus, terima kasih Bapa. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang Firman-Mu itulah dasar Bapak terima kasih di penghujung dari ibadah kami, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Engkau yang layak untuk menerimanya. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus datang dalam hidup setiap kami. Materaikan semua kebenaran firman Allah ini menjadi bagian dalam hidup kami. Menyadarkan kami betapa Engkau ditolak supaya kami diselamatkan. Engkau sudah melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kami supaya kami menikmati kehidupan yang lebih lagi Tuhan, di mana kebaikan dan kemurahan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Masa depan kami penuh dengan harapan, di mana kasih karunia Tuhan melimpah atas hidup kami, memberikan ketenangan dalam hidup kami, damai sejahtera, sukacita, bahkan begitu banyak penyediaan yang ajaib yang Tuhan sudah sediakan menjadi bagian dalam hidup kami. Bapak, mari berkati semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Kami yakin percaya Tuhan rindu memberkati setiap kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan menjadi berhasil karena Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Diberkatilah kami hamba-Hamba-Mu yang hari ini boleh melayani. Kami yakin dan percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Tak lupa Tuhan, sebentar kami meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah tangga masing-masing. Kami percaya penyertaan Allah ajaib atas setiap kami, sehingga kami boleh tiba dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, dengan berkat yang daripada Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya kasih karunia Tuhan terus mengalir melimpah atas bangsa kami, perlindungan Tuhan atas bangsa kami, sehingga bangsa kami senantiasa ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Juga untuk kota kami terus berdoa, biar kota-kota ini senantiasa ada di dalam pengawasan Tuhan, perlindungan Tuhan, perhatian Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati kota kami, sehingga kami yang boleh ada tinggal di dalamnya diberkati luar biasa. Terima kasih Bapak. Berkati juga gereja Sungai Yordan, jemaat anugerah ini, biar menjadi anugerah dimanapun kami berada, menjadi berkat, dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Banyak orang boleh mengenal Engkau, Allah yang luar biasa, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang datang dalam hidup kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus mengalir melimpah dalam hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus yang ajaib akan terus menolongmu, mengarahkan engkau pada tujuan ilahi yang luar biasa. Dan dimanapun kau ditempatkan, berkat Tuhan melimpah atas hidupmu. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.